warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mari ikhlas beramal. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mari ikhlas beramal. Dengarkan baik-baik ya. Materi kita hari ini yaitu tentang mari ikhlas beramal. Nah, dari sini ada yang tahu apakah ikhlas itu? Ikhlas artinya bersih, jernih, suci dari kotoran atau pencemaran. Sedangkan sikap ikhlas artinya tulus atau rela mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan balasan atau pamrih, tetapi hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhlas merupakan perbuatan hati. Karena ikhlas letaknya ada di dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, di sini akan Bu Guru berikan contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semua amal perbuatan yang kita lakukan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Hendaknya dilakukan dengan ikhlas, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Ikhlas adalah buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. 2. Ikhlas dalam mengerjakan tugas. Tugas adalah tanggung jawab yang harus bisa diselesaikan oleh seseorang. Nah, maka dari itu jika kamu diberikan tugas, hendaknya diselesaikan dengan tepat dan juga ikhlas. Perilaku ikhlas dalam mengerjakan tugas merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Tugas seorang pelajar adalah belajar dengan giat dan tekun. Saat guru memberikan tugas kepada muridnya, maka sang murid harus menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan juga dengan ikhlas. Saat ibu menyuruh kamu membereskan tempat tidur atau menyapu rumah, nah hendaknya kamu melaksanakan tugas rumah tersebut dengan baik dan ikhlas. Nah, yang ketiga, ikhlas dalam memberikan pertolongan. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Di saat orang lain membutuhkan bantuan, maka kita harus berusaha membantu orang tersebut dengan segala kemampuan yang kita miliki. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan balasan kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang selanjutnya, yang keempat, ikhlas menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan dan kesulitan kepada manusia. Tetapi perlu diingat, Allah memberikan kesulitan sebagai ujian untuk menjadikan manusia lebih hebat dan juga tangguh. Nah, Allah tak akan memberikan ujian melebihi kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia. Jika kita mengalami kesulitan, kita tidak boleh mengeluh dan menentang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Harus kita hadapi dengan sabar dan ikhlas. Tentu akan ada hikmah atau pelajaran baru yang tersembunyi bagi diri kita. Nah, bagaimana cara melatih diri agar menjadi orang yang selalu ikhlas dalam beramal, Bu? Nah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, tidak merasa puas dengan amal kebaikan yang telah dilakukannya. Artinya, selalu merasa khawatir jika amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, tidak mengharap pujian orang lain karena termasuk riya. Riya artinya menunjukkan amal untuk mengharapkan pujian orang lain. Itu tidak boleh ya. Yang ketiga, menyembunyikan dan tidak menceritakan amal perbuatannya kepada orang lain kecuali agar amal tersebut diteladani. Yang keempat, teguh beramal artinya terus-menerus dan tidak terputus dalam mengerjakan amal kebaikan semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sikap ikhlas ini anak-anak? Ayo, yang pertama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati tenang dan tidak terbebani. Yang ketiga, selalu semangat dalam melakukan tugas. Keempat, melatih diri menjadi anak yang sabar. Yang kelima, menjadi anak yang jujur dan amanah. Anak-anak, dari penjelasan tadi bisa dimengerti? Baik. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.